Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Kali ini kita masih membahas materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zat aditif, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Seperti yang terdapat pada rokok, pada minuman keras, narkoba, kopi, dan lain-lain. Masih dengan Ibu Yusnimar. Apa itu yang zat adiktif? Zat adiktif itu adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya terus-menerus, atau ketagihan. Atau dalam bahasa sehari-hari kita lebih dikenal yaitu zat-zat yang dapat menyebabkan kecanduan. Zat adiktif ini bisa kita kelompokkan menjadi 3. Ada kelompok narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu narkotika. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika ini dapat mengganggu kerja sistem saraf pusat dan otak kita. Berdasarkan ketergantungannya, narkotika dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika golongan 1, di mana berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan karena sangat berbahaya. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Ini sangat tidak dianjurkan dalam pengobatan dan malahan tidak digunakan dalam pengobatan. Yang kedua, yaitu narkotika golongan 2, di mana berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Kemudian narkotika golongan 3, di sini potensinya ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, contohnya kadein. Jika kita menggunakan narkotika untuk pengobatan, ini harus menggunakan resep dokter untuk menghindari penyalahgunaan narkotika. Berikutnya psikotropika, yaitu obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika juga mempengaruhi kerja sistem saraf pusat dan otak kita. Berdasarkan tingkat ketergantungannya, psikotropika juga kita bagi dalam 4 golongan. Yang pertama golongan 1, di mana berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi, LSD, dan lain-lain. Psikotropika golongan 2, di sini masih berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Jadi psikotropika golongan 2 ini ada beberapa yang terpaksa harus digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, metafetamin, atau yang dikenal dengan sabu. Kemudian psikotropika golongan 3. Di sini berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital, flunitrazepam, ini adalah contoh psikotropika golongan 3. Berikutnya, psikotropika golongan 4, di mana potensinya ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, fenobarbital, nitrazepam, yaitu obat tidur, dan lain-lain. Psikotropika sama dengan narkotika, jika digunakan sebagai obat harus menggunakan resep dokter
untuk menghindari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika itu sering dilakukan. Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan lain itu yang cenderung atau sering kita kenal dengan istilah narkoba. Banyak sekali faktor-faktor yang memicu penyalahgunaan narkoba ini. Yang pertama, memiliki teman pecandu narkoba. Karena salah pergaulan menyebabkan kita juga bisa menjadi pecandu narkoba. Kemudian mengalami masalah ekonomi. Karena mengalami masalah ekonomi, untuk menghindari masalah tersebut, orang juga sering lari menggunakan narkoba supaya masalah itu bisa dilupakan. Padahal dengan mengkonsumsi narkoba, itu akan muncul masalah-masalah yang baru. Yang ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, dan seksual. Ini juga sering memicu penyalahgunaan narkoba untuk melupakan kekerasan fisik, emosi, dan seksual yang pernah dialami, makanya orang sering mengkonsumsi narkoba. Kemudian riwayat kecanduan keluarga yang menyebabkan terjadinya kecenderungan genetik. Makanya ketika seorang ibu hamil, itu sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok, dan lain-lain, karena dapat menyebabkan gangguan atau kecanduan pada anak yang akan dia lahirkan. Dampak negatif penggunaan narkoba ini sangat banyak sekali. Yang pertama, bisa memicu gangguan jiwa. Kenapa bisa memicu gangguan jiwa? Karena narkoba ini mengganggu fungsi sistematis dan impuls saraf yang ada di otak. Sehingga ketika kita mengkonsumsi narkoba dalam jangka waktu yang lama, bisa menyebabkan kegagalan pada fungsi otak. Salah satu contoh kegagalan fungsi otak bisa menyebabkan orang mengalami halusinasi. Dan ketika halusinasi ini sering dialami, maka itulah yang menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kemudian kualitas hidup pasti terganggu, karena kita akan mengalami berbagai masalah di sekolah, di kantor, dan di keluarga. Yang paling akan kita alami, pasti kita akan mengalami gangguan kesulitan keuangan. Karena seperti yang kita ketahui, harga dari narkoba ini tidak murah, dan ketika kita sudah mengkonsumsi narkoba, kita akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Dan otomatis kita akan berusaha bagaimana kita akan mendapatkannya kembali. Untuk itulah, jangan coba-coba mengkonsumsi narkoba, jangan pernah mau diajak mengkonsumsi narkoba karena cuma akan menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kita. Dan dampak negatif yang paling besar itu adalah kematian. Orang yang sudah overdosis kecanduan narkoba itu bisa menyebabkan kematian pada orang tersebut. Berikutnya kita akan membahas zat psikoaktif lainnya, di mana zat ini juga berpengaruh pada sistem saraf pusat dan juga dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan tubuh kita. Kelompok zat psikoaktif antara lain alkohol yang terdapat dalam minuman keras. Alkohol yang terdapat dalam minuman keras itu jenisnya biasanya etanol. Selain etanol, alkohol yang juga sering digunakan dalam kehidupan yaitu metanol yang ditemukan dalam spiritus. Jika kandungan alkohol dalam darah tinggi, inilah yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Sehingga orang yang mabuk itu dapat melakukan hal-hal atau tindak kriminal dan hal-hal yang di luar kesadaran. Karena memang kesadarannya sedang menurun. Oleh sebab itu, hindarilah penggunaan alkohol, hindarilah minum minuman keras supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal. Berikutnya, zat psikoaktif yang kedua itu kafein yang terdapat di dalam kopi dan di dalam teh. Kalau di dalam teh kandungan kafeinnya itu lebih rendah atau yang dikenal dengan tein. Kafein ini tidak dilarang dalam penggunaannya karena umumnya orang mengkonsumsi kopi itu agar tidak mengantuk.
Kandungan kafein dapat meningkatkan kerja otak karena dia merupakan stimulus dalam kerja otak. Sehingga dengan mengkonsumsi kafein dalam kopi, orang bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan bisa meningkatkan tingkat kewaspadaan. Berikutnya yaitu inhalan yang terdapat dalam lem, kemudian parfum ruangan, dan lain-lain. Inhalan ini merupakan larutan yang mudah menguap. Biasanya inhalan ini digunakan dengan cara dihirup. Inhalan sangat mempengaruhi otak. Bila inhalan ini dihirup melalui hidung dan mulut, dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental. Inhalan juga akan mengurangi oksigen di dalam tubuh, sehingga jantung akan berdetak lebih cepat dan tidak teratur. Inhalan juga bisa membunuh seseorang karena uapan yang dihirup itu menggantikan oksigen di dalam paru-paru dan sistem saraf pusat. Dan seseorang di bawah pengaruh inhalan juga dapat bertindak melakukan kekerasan yang ekstrim. Penggunaan inhalan dalam jangka panjang itu juga dapat menyebabkan efek penyusutan otot, berkurangnya tonus otot, dan kekuatan otot. Dan juga bisa merusak tubuh dan otak selamanya. Berikutnya, zat psikoaktif yang terakhir yang paling banyak dikonsumsi oleh remaja sekarang, yaitu nikotin, yang terdapat dalam daun tembakau yang digunakan dalam pembuatan rokok. Orang yang merokok biasanya lebih tahan kantuk dan lebih aktif. Yang perlu kita ingat di sini, rokok itu dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Kenapa? Karena di dalam rokok itu banyak sekali kandungan zat-zat berbahaya ketika sebatang rokok itu dihisap. Antara lain ada toluen, tar, karbon monoksida, arsen, kadmium, dan lain-lain. Untuk lebih memahami kandungan dan apa saja bahaya dari merokok, mari kita dengarkan video berikut. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen.
oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang zat adiktif. Mudah-mudahan kita bisa menghindari penyalahgunaan zat adiktif tersebut, karena banyak sekali kerugian-kerugian yang dapat diakibatkan dari penyalahgunaan zat adiktif tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.